pada tempat pertama ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya perintah yang pertama yang dilakukan oleh seorang dai ketika berdakwah adalah perintah kepada tauhid, dan larangan terhadap kesyirikan, melarang terhadap kesyirikan. Karena ini pokok asal dari segala ibadah, yang dimana ibadah apapun yang dibangun, jika kosong dari tauhid atau bercampur dengan kesyirikan, maka ibadah itu tidak teranggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu ibadah yang besar seperti salat dan selainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan inzar, peringatan untuk menjauhi kesyirikan, yang dimana kesyirikan di sisi orang-orang musyrikin yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganggap bahwasanya ibadah mereka, sembelihan untuk orang-orang soleh itu bukan kesyirikan di sisi mereka. Bahkan itu ibadah. Itu ibadah. Tidak dianggap kesyirikan. Karena dia anggap bahwasanya apa yang dilakukan kepada orang-orang soleh itu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperingati atau melarang dari kesyirikan dari segala jenisnya. Baik itu ibadah kepada orang-orang soleh atau beribadah kepada selainnya dari makhluk seperti batu, pohon dan selainnya. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW itu mencegah dari kesyirikan, melarang dari kesyirikan dari segala jenisnya. Ibadah yang mereka ibadahi. Tidak terbatas pada sekedar apa? Menjelaskan bahwasanya tauhid itu adalah kebaikan dan kesyirikan itu adalah kejelekan. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Dan ini lanjutan ini ditempatkan oleh beliau di tempat yang kedua. Tempat yang kedua. Kata beliau, oh ada anunya dia untuk catatan dia. Nah, bagus tuh, insyaallah. Mana dia? Nah, kata beliau, Al-Mawdi'us Tsani, tempat yang kedua di halaman 47, 48. Kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum 'anil syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid. Iya. Ini tempat yang pertama. Nabi SAW tegak memperingati, melarang dari kesyirikan dan memerintahkan kepada tauhid. Iya. Lam yakrahu dzalika wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bid-dukhuli fihi. Perhatikan. Jadi tak kala tegak dengan peringatan pada kesyirikan, mengajak kepada tauhid, orang-orang musyrik itu tidak benci kepada Nabi SAW pada saat itu. Iya, tidak ada kebenciannya, tidak ada, bahkan menganggap baik. Iya, menganggap baik, dan mereka bahkan menginginkan untuk masuk dalam apa yang Nabi SAW perintahkan. Perhatikan.
Karena anggapan mereka apa yang dilakukan itu bukan kesyirikan. Iya, itu ibadah. Bahkan paling tertinggi ibadah di sisi mereka apa yang dilakukan itu ketika mereka meminta pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Orang-orang soleh. Menjadikan orang-orang soleh ini yang ada di kuburan sebagai syafaat untuknya. Iya. Perhatikan. Ini mereka tidak ada kebencian kepada Nabi di sini, tidak ada. Tidak ada. Tapi tidak sampai di situ. Ketika Rasulullah SAW melarang dari kesyirikan dengan apa? Ini. Dengan rincian bahwasanya apa yang dilakukan kaum musyrikin, iya perhatikan. Bukan sekedar Nabi SAW menyampaikan syirik itu seperti ini, iya jelek, tauhid itu baik, enggak. Kemudian setelah itu, tatkala Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari ibadah mereka, sembahan mereka, apa sembelihan mereka kepada orang-orang soleh, doa mereka kepada orang soleh, itulah kesyirikan. Ya kan? Itulah kesyirikan. Barulah mereka mencela Nabi SAW. Karena apa? Sudah keluar dari apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan ini tidak benar, tidak ada apa-apanya. Iya, agama yang sesat. Iya, agama yang sesat. Oleh karena itu kata beliau, ila ansarha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim. Sampai ketika Rasulullah SAW itu mencela agama mereka, agama yang mereka berada di atasnya, agama yang tidak benar. Iya, inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan yang mereka lakukan. Wa tajhili ulamaihim, perhatikan, dan menganggap ulama-ulama mereka yang memerintahkan kepada hal tersebut itu ulama-ulama yang bodoh. Iya, itu syaitan. Itu syaitan. Iya, mereka anggap wali jadikan penolong, itulah syaitan yang justru menyuruh kepada kesyirikan itu. Kata beliau, fahina idin, maka tatkala itu orang-orang musyrik ini barulah syammaru lahu wa li ashabihi ansaqil adawah. Barulah mereka bergegas pada Nabi dan para sahabatnya untuk membuat apa? Permusuhan. Kebencian. Kenapa? Karena agama mereka dianggap agama yang tidak benar. Agama yang tidak benar. Disinilah keluarlah celaan-celaan kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad SAW tatkala mendakwakan hakikat dari kesyirikan dan hakikat dari tauhid. Yang dimana mereka katakan apa yang mereka berada di atasnya itulah tauhid. Tapi tatkala datang Nabi menjelaskan bahwasanya mereka ini di atas kesyirikan, maka Nabi SAW dicela dari perkataannya, dianggap sebagai tukang sihir, dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai tukang syair dari apa yang Nabi SAW bawakan, dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari ucapannya. Kata beliau, waqalu, siapa ini? Kaum musyrikin. Saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Ini mereka katakan seperti ini. Dia anggap Rasulullah tatkala sampaikan seperti itu, dia katakan Rasulullah ini menganggap bodoh dari kami, orang-orang kami. Orang ulama kami. Dan mencela dari agama kami. Dan mencela sembahan-sembahan kami. Perhatikan. Ini bentuknya, kata beliau, wa ma'lumun annahu lam yashtum Isa wa ummuhu walal malaikata walas salihin. Perhatikan. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah, bukan mencela sembahan mereka dari orang-orang soleh. Tidak mencela Isa karena disembah. Tidak mencela
Maryam karena disembah dan orang-orang soleh. Iya, orang-orang soleh. Tapi Nabi SAW menerangkan bahwasanya apa yang kalian minta dari orang-orang soleh ini tidak mampu memberikan apa-apa, cuma sekedar itu. Tidak ada penjelasan bahwasanya Maryam, Isa dan selainnya ini tidak. Cuma dikatakan apa? Apa yang kalian minta pada orang-orang soleh ini, orang-orang soleh ini tidak mampu memberikan apa-apa. Seperti itu. Jadi ini dianggap celaan untuk Nabi SAW dan untuk mereka. Iya. Tapi sekedar penerangan saja. Makanya dikatakan dianggaplah bahwa Nabi SAW itu mencela apa? Agama mereka. Mencela agama mereka. Iya. Ini ucapannya ini safa ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana, ini tidak keluar kecuali karena Nabi SAW menjelaskan hakikat kesyirikan. Iya. Seandainya tidak, seperti yang dikatakan tadi, sekedar mengatakan kesyirikan, iya, sesuatu yang jelek, tauhid sesuatu yang baik, iya, maka anggapannya kesyirikan, iya, jelek, dan apa yang saya berada di atas ini bukan kesyirikan, iya kan? Ini penjelasan umum. Ini kadang, jadi seorang dai lihat keadaannya, apa perlu dijelaskan kesyirikan itu seperti apa, iya, dijelaskan tauhid itu seperti apa, supaya orang paham, tidak sekedar mengatakan bahwasanya ini adalah kesyirikan, kesyirikan itu sesuatu yang jelek, iya, pelakunya masuk neraka, tidak keluar lagi. Tauhid itu seperti ini, tapi tidak menerangkan bagaimana itu tauhid. Iya, kalau anggapannya seperti ini, mereka terima. Tapi tak kala dijelaskan kesyirikan seperti ini, iya, kesyirikan itu seorang berdoa kepada kuburan, meminta kepada kuburan, iya, meminta kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan baru. Iya. Menyadari bahwasanya mereka di atas hal tersebut. Barulah tahu, oh, inilah kesyirikan. Iya. Yang pada dasarnya sebelum antum menjelaskan, mereka, oh iya, kesyirikan itu jelek, tauhid itu jelek. Inilah contoh dari Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang kesyirikan, maka kaum musyrikin pun mencela Rasulullah SAW karena menganggap sembahan-sembahan mereka ini apa, sesat, atau apa yang dilakukan ini adalah kesyirikan. Iya, di luar dari keyakinan mereka, ya, sebelum datang Rasulullah SAW. Ini kata beliau, wa ma'lumun annahu lam yashtum Isa wa ummuhu walal malaika wala sahilin. Iya. Tidak dikatakan ini sesat, Isa sesat, oh, Maryam orang soleh, tidak. Cuma dikatakan apa yang kalian sembah ini tidak mampu memberikan apa-apa. Berarti perbuatan kalian ini, perbuatan apa? Kesyirikan, karena meminta kepada seorang yang tidak mampu memberikan apa-apa. Iya. Yang dimana sesuatu itu tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau setelahnya, lakin lamma dzakaru annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurruhum ja'alu dzalika syatma. Ya kan? Tak kala Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mereka ini tidak mengetahui sesuatu, wala yanfa'una, tidak memberikan manfaat, wala yadurruna, tidak memberikan bahaya, ja'alu, ya mereka ini siapa? Kaum musyrikin. Dzalika, hal tersebut, iya, perhatikan dakwah Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang disembah ini tidak mampu. Iya, tidak ada yang diketahui, berikan manfaat, tidak ada apa-apanya. Dijadikanlah orang musyrikin ucapan seperti ini bentuk apa? Celaan kepada agama mereka. Iya, kenapa? Karena menyelisih apa yang mereka yakini. Mereka yakini. Iya, tidak mampu. Apa yang antum inginkan dari situ? Sebagaimana orang-orang musyrik katakan, saya tidak menyembah kecuali saya meminta pendekatan. Perhatikan. Dikatakan apa yang kau sembah, yang kau minta, tidak mampu memberikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Iya kan? Seperti itu. Nah, itu bentuk apa? Penjelasan terhadap mereka, sehingga apa yang diyakini selama itu ternyata tidak sama dengan apa yang dibawa oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini penting ya pelajaran bahwasanya apa? Berdakwah itu perlu juga untuk penerangan. Perlu penerangan supaya orang tahu. Orang tahu. Di istilahnya ketika menyebutkan satu permasalahan itu disebutkan pokok permasalahannya seperti apa. Enggak usah sebut orang. Tapi dilihat bagaimana pemikirannya. Kalau kita jelaskan pemikirannya dan orang yang berpikir seperti itu pasti akan tahu. Dan mengetahui apa yang dia selama ini pikirkan itu adalah pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah. Tidak sekedar dikatakan secara umum, ini jelek, ini baik. Tapi dijelaskan dari sisi mana kejelekannya, yang mana disebut jelek itu. Saya pernah ditanya. Saya lagi ceramah. Saya orang baru. Saya baru pulang dari Yaman. Itu masjid pertama kali juga diisi setelah beberapa tahun. Saya ceramah tentang satu hadis dari wasiat Nabi SAW. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Perhatikan. Saya tahu ini orang saya pikir kalau saya terang-terangan ini bisa ribut. Maka saya jelaskan karena hadisnya saya sebutkan padahal awalnya memang tidak saya maksud di situ. Cuma peringatan untuk ketakwaan apa sekalinya. Tapi ternyata hadis itu dibahas di situ. Saya jelaskan secara jumlah saja. Bid'ah itu seperti ini. Saya jelaskan. Setelah daurah, setelah muhadarah itu saya ditanya. Kasih contoh. Bid'ah yang mana yang dimaksud? Perhatikan. Mungkin merasa kan? Kasih contoh. Umumkan. Seperti apa yang bid'ah yang selama ini banyak terjadi di sini. Saya katakan orang yang menambah sholatnya, sholat sunnah subuh 3 kali, 3 rakaat. Itu dibilang bid'ah karena menambah. Nabi SAW mengajarkan 2, dia tambah 3. Apa dia bilang? Itu jelas, Ustaz. Kasih yang lain. Kan? Perhatikan. Tapi di khalayak umum maka saya sekedar kita tutup baru kita bincang-bincang seperti itu. Jadi memang perlu untuk dijelaskan. Perlu. Tapi dilihat juga kondisi dan keadaannya. Kalau bisa dibicara 4 mata, duduk itu dan dia mau menerima itu bagus. Itu bagus dijelaskan. Mungkin dia lagi cari kebenaran. Kebenaran. Kata beliau, fa idza arafta hada, kalau kamu sudah tahu ini, arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun walau wahhada Allah wa taraka asy-syirk illa bi'adawatil musyrikin wa tasrihi lahum bil adawah wal bughd. Sekarang kata beliau, kalau kita sudah ketahui ini bagaimana Nabi SAW mendakwakan tauhid dan memperingati dari kesyirikan, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kesyirikan mereka seperti apa. Maka kata beliau, kamu akan tahu juga bahwasanya manusia itu tidak akan tegak keislamannya, walaupun dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dia benci kepada kaum musyrikin. Benci. Karena perbuatannya. Benci karena perbuatannya. Bagaimana dia ini mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrihi lahum bil adawa wal bughd, dan bagaimana kita menampakkan kebencian kita kepada kaum musyrikin. Menampakkan kebencian kepada kaum musyrikin dari apa yang mereka lakukan. Dengan apa? Dikatakan Nabi SAW, bagaimana kita menjelaskan
kebatilan dari keyakinan mereka. Nah, itu bentuk kebencian. Jangan dibiarkan, dilihat tapi didiamkan. Iya, seakan-akan ridho. Tapi apa? Ditampakkan dengan menjelaskan kebatilan mereka. Apa yang mereka kerjakan yang dimana itu adalah kesyirikan. Iya, walaupun dianggap baik. Iya, seperti yang telah berlalu, dianggap apa? Bentuk pendekatan. Iya, maksudnya bagus. Iya kan? Syafaat. Tapi karena kita tahu bahwasanya hakikat dari pekerjaan ini adalah kesyirikan, maka kita jelaskan. Kita sampaikan apa yang antum minta sama orang ini yang ada dalam kubur itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mereka juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala pendekatan. Ya kan? Sebagaimana dalam ayat, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrab. Iya. Wa yarjuna rahmat wa yakhafuna 'adzabah. Perhatikan. Mereka takut kepada Allah juga dan mereka juga mengharap kepada Allah. Bahkan berlomba dengan ketaatan menjadikan siapa yang paling dekat di sisi Allah. Sedangkan antum minta sama dia. Ah, itu penjelasannya. Itu penjelasannya. Bentuk bagaimana kita benci terhadap perilakunya, kesyirikannya. Iya, bentuk kesyirikannya. Menjelaskan. Kata beliau, kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulah. Perhatikan. Nah, ini dalil bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, bertauhid, meninggalkan kesyirikan itu tidak ada dia saling cinta mencintai kepada orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita justru harus benci kepada mereka, perbuatan mereka. Iya, berlepas diri dari mereka. Iya. Dan ini sudah banyak contoh dari para nabi. Bagaimana Nuh alaihissalam berlepas diri dari anaknya. Ya, Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Iya. Ini tak kala diberikan hujah, diberikan penerangan, tapi tidak mau menerima dari penerangan itu, dari penjelasan itu. Maka tidak boleh ada mawaddah, cinta loyal kepada kaum musyrikin. Kata beliau, fa idza fahimta hadha fahman jayyidan arafta anna katsiran minad din atau minal ladina yad'una ad-din la ya'rifunaha. Iya. Alladzina itu? Iya. Di sini bersambung dia. Kata beliau, kalau kamu juga sudah paham hal tersebut, jadi masya Allah, jalankan pelan-pelan, kemudian jelaskan. Kalau sudah paham ini, ya ini bentuknya apa? Mengambil ilmu itu, iya, paham dulu baru pindah lagi, paham baru pindah lagi, iya kan? Kata beliau, fa idza fahimta hadza fahman jayyidan, kalau kamu sudah paham yang sebelumnya ini dengan pemahaman yang bagus, apa itu? Hah? Mubar, bisa ulang. Apa yang kata beliau ini, kalau kau sudah paham ini, apa itu dipahami? Hah? Sudah lewat ini, sudah 2 kali, fa idza fahimta. Hah? Apa itu? Apa yang perlu dipahami di sini? Kalau kau sudah paham dengan pemahaman yang bagus, masya Allah. Apa itu? Nah, saya bisa jawab bagian belakang. Wih, ikhlas pindah tempat dia. Masya Allah. Nah, selain ikhlas, Muhammad ikhlas. Apa kata beliau di sini? Ini hada kembali ke mana ini? Fa idza fahimta hada. Ini kembali ke sebelumnya. Iya, apa itu sebelumnya? Yang lain? Antum bisa? Ah. Pertanyaannya kata beliau, fa idza fahimta hada. Apa? Bagaimana bentuk adawanya itu? Caranya?
Ah, iya. Bagaimana kita menerangkan kebatilan dari apa yang berada mereka di apa? Mereka berada di atasnya. Iya. Menjelaskan tentang apa? Kebatilan dari agama mereka. Bagaimana sembahan mereka ini sesuatu yang tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak memberikan bahaya. Iya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan perbuatanmu itu itulah kesyirikan. Ini penjelasan. Ini penjelasan. Bentuk apa? Menampakkan kebencian terhadap mereka dengan jangan kita tahu, kita sembunyi. Ini ada loyal. Iya, supaya apa? Supaya tetap berjalan persahabatan. Iya, supaya tidak ada celah mencela. Nah, ini bentuk loyal. Ada maksud dari ada cinta atau ada ya rasa-rasa simpati terhadap mereka kalau kita tidak jelaskan. Iya, justru kalau kita jelaskan itulah bentuk apa? Kasih sayang kepada mereka supaya mereka keluar dari kebatilan itu, masuk ke dalam Islam. Itu kasih sayang. Iya, Nabi SAW yang paling merahmati. Iya kan? Tapi bersama dengan itu dia jelaskan kebatilan dari kaum musyrikin dengan harapan apa? Bagaimana mereka kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau kau sudah paham ini dengan pemahaman yang jelas, yang bagus, maka kau akan tahu bahwasanya kebanyakan iya dari orang-orang yang mengaku beragama itu tidak mengetahuinya, ya. Iya kan? Tidak mengetahuinya. Bahwasanya penjelasan kesyirikan itu harus jelas. Jangan disembunyi-sembunyikan. Iya, jangan takut celaan manusia. Jangan takut celaan manusia. Jangan apa namanya? Merasa kalau dijelaskan akan sendiri. Ini tidak ada bentuk baro'ah terhadap mereka kalau begini. Iya, tidak ada. Ini bentuk baro'ah terhadap mereka. Menjelaskan dan bagaimana kita benci terhadap mereka dari perbuatannya, perbuatan kesyirikan mereka. Kemudian kata beliau, wa illa faman ladhi hamal al-muslimina 'ala as-sabr 'ala dhalika al-'adab wal 'asri wal darbi wal hajri wal hijrati ila al-Habasyah. Kata beliau, perhatikan. Kalau kita sudah paham, maka pemahaman ini akan memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya banyak orang yang mengaku beragama, iya, bahkan mengaku berilmu tapi tidak paham maksud dakwah seperti ini. Iya. Wa illa kata beliau, kalau seandainya para nabi, sahabat itu cara berdakwahnya seperti itu saja. Menjelaskan tauhid itu baik. Kesyirikan itu buruk. Tanpa ada penjelasan, kata beliau, "Faman ladzi hamalal muslimin 'ala sabr?" Maka apa yang akan membawa orang-orang muslim itu sabar di atas gangguan, celaan dari kaum musyrikin dan adanya hijrah ke Habasyah. Perhatikan. Di awal dikatakan, tak kala Nabi SAW menjelaskan tauhid, tak kala menjelaskan kesyirikan, awal kali menjelaskan seperti itu tanpa dirinci. Mereka tidak ada benci di sini, bahkan menganggap bagus. Karena kenapa dikatakan tauhid dari keutamaannya masuk surga? Dianggapan perbuatannya tauhid, maka dia suka. Kan? Tapi tak kala, perhatikan, dijelaskan secara rinci, mencela agama mereka, agama di atas kebatilan, sembahan mereka ini sembahan yang batil, tidak mampu memberikan apa-apa, mereka benci.
Dan kebencian inilah yang membawa apa? Yang membuat dia bersabar di atasnya. Ya, apa yang perlu disabari kalau tidak ada celaan? Iya kan? Dikisahkan Nabi SAW sabar. Bagaimana sabarnya para sahabat juga. Iya. Kesabaran ini dipicu karena adanya celaan dari kaum musyrikin. Seandainya tidak, untuk apa sabar? Kata beliau, untuk apa juga pergi di Habasyah? Tak kala Nabi SAW sudah diterangkan di pertama kan, bagaimana kebencian dari kaum musyrikin terhadap sahabat pada Nabi SAW dan sahabatnya. Disempitkan apa? Sumber makanan, ekonomi, kehidupannya. Akhirnya dengan itu, sebab itu dia pergi hijrah ke Habasyah. Ini hijrah pertamanya. Yang dimana di sana ada Malik, Nasrani, ini Habasyah. Dikatakan ini Nasrani tapi tidak memberikan apa? Gangguan terhadap rakyatnya. Ini yang sebabnya dia pindah ke Habasyah, karena sempit kehidupan. Kaum musyrikin membuatnya sempit. Kenapa? Kenapa kaum musyrikin membuat kehidupan Nabi SAW dan para sahabat itu sempit? Diganggu, dicela. Kenapa? Iya, karena dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Rasulullah menjelaskan kedetailan dari kesyirikan yang mereka bawa. Kalau tidak, untuk apa? Iya. Dan ini antum kalau lihat banyak. Iya kan? Istilahnya dakwah sesuai dengan kemauan mad'u. Iya. Apa yang disuka mad'u itu yang didakwakan. Supaya banyak yang ikut. Iya. Kebenaran nanti belakangan. Penting mereka tertarik. Iya. Ini salah. Kenapa Nabi SAW siap dengan celaan? Iya. Oleh karena itu disebutkan akan datang di kitab Tauhid bagaimana para nabi itu berdakwah sampai tidak ada yang ikut sama sekali. Ada yang ikut cuma 1 orang, 2 orang. Iya. Ini tidak takut jamaahnya mau pergi, yang jelas apa? Kebaikan atau kebenaran itu tersampaikan. Iya. Nah, ini berdakwah sesuai hal Al-Quran dan Sunnah, bukan sesuai dengan keinginan dari al-mad'u yang didakwakan. Iya. Yang didakwakan ini sukanya kisah-kisah yang membuat tertawa. Iya, diceritakan. Iya. Bahkan dengannya apa? Berdusta supaya apa? Pendengarnya ini senang. Nah, ini bentuk apa? Sudah masuk dalam hadis. Iya. Bagaimana berdusta supaya orang-orang tertawa. Iya. Bahkan yang ditertawa ini perkara-perkara agama, kisah. Iya, kisah-kisah berkaitan dengan agama. Iya. Antum kalau lihat banyak sekali. Iya. Dikisahkan apa istilahnya, nanti katanya hari kiamat bercerita malaikat dengan penghuni neraka begini-begini, cerita dibuat-buat supaya apa? Masyarakat atau pendengar ini tertawa, senang. Iya. Kalau disampaikan yang hak, keras, itu akan lari. Iya. Itu akan lari. Berarti dia ini ikhlas dalam berdoa atau tidak? Tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan dalam dakwah. Tidak ada keikhlasan dalam dakwah. Carinya apa? Cari dunia, cari pandangan, cari nama, dan cari pengikut. Cari pengikut. Jadi kata beliau, wa illa faman ladhi hamal al-muslimin ala sabr ala dhalikal adab wal asri wad darb. Iya. Adab. Iya, bagaimana beliau, para sahabatnya dan Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan gangguan. Iya. Kemudian ada sebagian ditawan. Iya. Ada sebagian terpukul. Dan ia membuat juga dia hijrah ke Habasyah. Dengan apa? Dengan sebab gangguan itu. Dan kembali gangguan itu muncul karena apa? Dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Kata beliau, ma'annahu, siapa ini? Sallallahu alaihi wasallam, arhamun nas. Perhatikan,
manusia yang paling merahmati. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Seandainya Nabi SAW mendapati suatu apa namanya kemudahan, iya, diberikan kemudahan, maka Nabi SAW akan memberikan kemudahan untuk mereka, para kaum musyrikin ini. Iya, para kaum musyrikin. Dikatakan, diistilahkan seperti ini. Kalau jangan antum dakwah, iya, karena antum akan terganggu. Antum makan di ini, antum makan di itu, akan perhatikan. Iya. Tapi tidak ada didapati. Akhirnya apa? Disampaikan betul-betul hak itu kepada kaum musyrikin. Iya, kaum musyrikin. Tidak ada lagi perbandingan, nanti seperti itu. Iya. Tapi betul-betul apa? Hak itu disampaikan yang membuat kebencian dari kaum musyrikin timbul. Kata Allah, kaifa waqad anzalallahu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Di antara manusia ada yang katakan saya beriman kepada Allah. Tapi kalau dia diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab. Akhirnya apa? Dia tinggalkan keimanan karena takut apa? Takut apa? Gangguan. Iya. Artinya apa? Dia tahu kebenaran. Dia tahu bisa sampaikan, tapi karena takut diganggu, akhirnya tertahan. Tertahan dari penyampaian yang hak itu. Iya. Diistilahkan apa? Kalau dia sampaikan yang hak, yang menyelisihi pemikiran-pemikiran yang diajak ini, bisa-bisa semuanya akan pergi. Iya. Jadi artinya apa? Dibiarkan di atas kesesatan kalau begitu. Ini bukan dakwah namanya. Bukan dakwah kepada Allah, malah dakwah kepada syaitan, kepada neraka. Dia tahu sesat tapi tidak mau disampaikan. Iya. Atau bahkan apa? Didukung supaya dikasih hujah. Ini hujahnya antum. Kalau ada yang debat antum, ini hujahnya. Ada seperti itu. Iya. Justru diajari supaya mereka tetap kokoh. Dikasih usul yang batil. Nah, ini kesalahan dalam dakwah. Kesalahan dalam dakwah. Kata beliau, minan nasi may yaqulu amanna, ya. Saya beriman kepada Allah. Perhatikan, tapi tak kala diganggu, dia jadikan gangguan manusia seperti azab. Akhirnya apa? Dia lari, dia tinggalkan keimanan. Iya, diistilahkan apa? Dia lari dari gangguan manusia yang dianggap apa? Azab, justru dia mendatangi nar yang jelas-jelasnya, yaitu apa? Neraka. Dia tinggalkan keimanan karena takut gangguan. Sementara dia tidak tahu kalau yang ditinggalkan ini adalah sebab yang justru memasukkan dia ke azab yang betul-betul azab, bukan lagi gangguan manusia. Nah, dia tidak tahu dia. Iya. Jadi istilahnya apa? Dia lari dari gangguan, minta tolong kepada api. Iya, dia anggap gangguan manusia itu seperti azab. Dengan apa? Meninggalkan keimanan yang dimana dianggap dia meminta tolong, justru meminta tolong kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu meminta. Iya, justru melemparkan dirinya masuk ke neraka. Iya. Dan ini tidak ada dalam kehidupan Nabi SAW, dalam dakwah Nabi SAW. Kalau hak disampaikan hak. Iya, kebatilan disampaikan kebatilan. Dijelaskan dan diajak manusia untuk keluar dari situ dan masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa idza kanat hadhihi al-ayah fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dzalik. Nah, ini dalam ayat ini. Kata beliau, kalau ayat ini pada orang yang menyesuaikan, yang sesuai dengan mereka dengan lisannya, maka bagaimana lagi dengan yang selain itu? Iya. Maka bagaimana lagi dengan yang selain itu? Baik. Sudah lewat ya?
sedikit. Jadi ini tempat yang kedua. Alhamdulillah kita selesaikan satu pertemuan. Jadi kesimpulannya dari tempat yang kedua ini apa? Hah? Bisi-bisi. Apa Iman? Eh. Iya, artinya kebenaran itu harus iya dijelaskan. Iya. Dan menjelaskan apa kesesatan mereka, kemungkaran dari perbuatan mereka. Iya. Dan kita harus siap dengan gangguan mereka karena apa yang mereka yakini, iya, itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Jadi otomatis mereka tidak akan terima. Iya, sampai kita betul-betul mendakwakan, mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Ya, ini kesimpulannya, bagaimana berdakwah tapi dengan apa? Dengan penerangan yang jelas. Iya, tidak sekedar menjelaskan secara umum. Iya, yang mungkin salah dianggap oleh orang yang diajak ini. Anggapannya, dan ini ada diistilahkan seorang dianggap ahlul bid'ah, ya kan? Dianggap ahlul bid'ah. Kemudian karena keyakinannya ini, anggapannya ini ahlul bid'ah, ketika ditanyakan suatu permasalahan tentang ahlul bid'ah, iya, apa hubungannya dengan ini? Dia datangkan dalil umum. Perhatikan, dalil umum yang mencakup tentang ahlul bid'ah saja. Kemudian dimasukkanlah. Iya. Dimasukkanlah, taruhlah misalnya begini. Kalau ditanya, kemarin kita sudah bahas tentang hijron kan? Dikatakan ahlul bid'ah itu jangan ditemani duduk. Loh? Jangan dibaca bukunya. Jangan cinta kepada mereka. Jangan dengar suaranya, jangan dengar ucapannya. Ini ahlul bid'ah, kan? Sekarang ada orang anggap, iya, ahli sunnah itu ahlul bid'ah. Ahli sunnah ahlul bid'ah. Ditanya orang ini, bagaimana hukum dulu dengan kelompok ini? Dikatakan kelompok. Dia bawakan ucapannya para ulama. Jangan kalian dulu dengan ahlul bid'ah karena membuat begini, begini, begini. Perhatikan, baru dia masukkan siapa? Yang dianggap ahlul bid'ah. Sementara dia tidak tahu hakikat bid'ah itu seperti apa. Ini yang salah. Iya, ini perlu belajar. Perlu belajar. Ini kadang seperti itu. Jadi memang perlu disampaikan apa? Makna sesuatu itu yang menjadi patokan. Bid'ah itu seperti apa? Iya. Kalau semuanya antum katakan seperti itu, berarti semua yang antum anggap ahlul bid'ah masuk dalam situ. Iya. Siapa yang anggap para imam di atas bid'ah, imam ini, imam itu, berarti masuk juga di situ. Kenapa? Karena dia pakai kaidah umum saja, tanpa mengetahui apa hakikat dari bid'ah itu apa. Kalau dia tahu hakikat bid'ah, baru mungkin seperti itu. Jadi penting apa? Menjelaskan hakikat dari kebatilan itu supaya tidak tersamarkan oleh manusia yang mungkin dia anggap dia di atas kebenaran, Taib. Selesai kita ya insyaallah. Tempat yang ketiga kita ambil di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.